Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya Ta'awul Murakkabi, metode penafsiran multilapis. Ta'awul Murakkabi atau multilayer hermeneutics atau hermeneutika multilapis merupakan metode penafsiran yang bersifat kompleks, berlapis, dan integratif. Kata murakkab mengisyaratkan adanya struktur majemuk, terdiri atas berbagai unsur dan pendekatan yang saling bertaut satu sama lain dan menyusun sebuah bangunan makna secara dinamis. Ta'awul murakkabi bukan sekedar penggabungan, melainkan sebuah penjalinan organis dan dialogis antara berbagai metode tafsir dalam khasanah keislaman dan juga mengakomodasi teori hermeneutika barat kontemporer dengan menjadikan tubuh, jiwa, waktu, dan konteks sebagai bagian integral dari proses pemahaman atas teks dan realitas. Ta'awul murakkabi terdiri atas beberapa unsur, di antaranya adalah penafsiran tradisional Islam, yang terdiri atas tafsir bil ma'thur, yang merujuk pada tafsir Al-Quran bil Quran antara ayat satu dengan ayat lain, kemudian juga hadis Nabi, atsar sahabat dan tabi'in. Nah, terkait dengan ta'awul murakkabi, unsur tersebut dijadikan landasan tekstual dan historisnya, namun bukan ditempatkan sebagai batas final gitu, melainkan sebagai fondasi pertama untuk berinteraksi dengan teks. Khasanah klasik Islam berikutnya adalah tafsir bil ra'i, yakni menggunakan akal, logika, dan kebijaksanaan yang kontekstual. Nah, dalam struktur murakkab, tafsir bil ra'i ini dimanfaatkan untuk membuka kemungkinan makna melalui analisis filosofis, sosiologis, dan atau psikologis. Karena tafsir tradisional Islam berikutnya adalah tafsir isyari, atau tafsir spiritual atau batin, yakni mencari makna simbolik dan ruhaniyah di balik teks atau lafaz. Nah, dalam konteks ta'awul murakkabi, tafsir isyari ini coba disusun sebagai kerangka mencari kedalaman makna setelah pemahaman yang sifatnya literal dan rasional itu digunakan atau dikukuhkan. Tafsir falsafi, yakni penafsiran tradisional Islam yang menggunakan kerangka filsafat, logika, ontologi maupun kosmologi. Ini ditampilkan sebagai jembatan reflektif dalam konteks ta'awul murakkabi antara makna hakikat, antara konsep Tuhan, jiwa, dan dunia. Unsur kedua dari ta'awul murakkabi adalah hermeneutika umum atau hermeneutika barat gitu. Ini ada hermeneutika Gadamerian dari Hans Georg Gadamer, yang terkenal dengan peleburan cakrawala atau fusion of horizon, antara teks dan membaca gitu atau penafsir. Kemudian dalam konteks ta'awul murakkabi, hermeneutika Gadamerian ini dipakai untuk memberi kerangka dalam rangka mempertemukan dunia teks atau era pewahyuan dan dunia pembaca modern atau kekinian. Kemudian hermeneutika Paul Ricoeur, yang prinsipnya adalah hermeneutika kecurigaan dan surplus makna, di mana dipandang bahwa teks tidak pernah
habis untuk dimaknai. Ya. Dalam konteks ta'awul murakabi ini dipakai untuk membuka ruang multi interpretasi ya. Dari sifatnya yang literal, simbolik, historis, eksistensial, bahkan ekologis. Hermeneutika fenomenologis ya. Ini ada Heidegger dan Merleau-Ponty ya. Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty ya, di mana pengalaman tubuh ya dan kehadiran ya itu sebagai dasar memahami makna itu. Nah, dalam konteks ta'awul murakabi ya, khususnya ta'awul jasmaniyah mutasamiyah ini diselaras dengan hal itu. Unsur ketiga dari ta'awul murakabi ya, adalah ya, melalui pendekatan penafsiran ya kontemporer gitu dalam khasanah keislaman. Ini ada hermeneutika double movement dari Fazlur Rahman ya, yang intinya adalah ya, bergerak dari teks ke konteks historis, lalu gerakan kedua adalah dari konteks historis ke etis, moral etis modern gitu, yang kemudian diaplikasikan dalam era kekinian. Nah, ta'awul murakabi menyerap pendekatan ini untuk membaca makna sosial ya, dan nilai normatif atas teks. Kemudian ada tafsir kontekstual dan kritis ya, dari Muhammad Arkaun, Hasan Hanafi, dan Nasr Hamid Abu Zaid ya, di mana pokok-pokoknya adalah adanya kesadaran ya, struktur kekuasaan, ideologi, dan bahasa dalam penafsiran teks gitu, yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Kemudian dalam konteks ta'awul murakabi ini dipergunakan untuk memperhitungkan kritik internal ya terhadap pemaknaan normatif yang selalu dominan gitu. Integrasi dalam ta'awul murakabi ya. Ini pertama ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental ya, di mana tubuh manusia bukan hanya dianggap sebagai objek, melainkan juga pelaku penafsiran gitu. Kemudian kesadaran yang embodied atau menubuh gitu ya, di mana tubuh pada saat sholat ya, atau pada saat sakit atau ketika khusyuk itu akan menghasilkan penafsiran yang ya to some extent bisa berbeda gitu. Kemudian adanya pengalaman rohani ya, emosi, gerak tubuh, semua menjadi bagian dari jaringan makna yang aktif. Kemudian kedua adalah ta'awul hayati ya, atau hermeneutika kehidupan ya, di mana teks tidak dimaknai secara terisolasi, melainkan senantiasa dalam rangka menjawab problem kehidupan nyata atau real gitu. Kemudian juga ada realitas ekologis ya, sosial dan spiritual yang dipertimbangkan menjadi medan aktualisasi makna. Ta'awul hayati mengarahkan penafsiran pada ya, keberfungsian ya, secara etis dan keberlangsungan makna dalam kehidupan manusia. Bagi audiens yang ingin mendalami ta'awul jasmaniyah mutasamiyah dan ta'awul hayati bisa melihat di video-video sebelum ini. Nah, kita masuk kepada prinsip dasar ta'awul murakabi ya, setelah sebelumnya kita melihat unsur-unsur pembentuk ya, dari ta'awul murakabi. Ini ada lapisan ganda dari makna gitu ya. Ada literal, metaforis, simbolik ya, dan spiritual ya, dibaca secara bertingkat dan saling mengisi gitu. Kemudian konteks dinamis ya. Ta'awul murakabi bukan hanya melibatkan konteks linguistik atau historis, melainkan juga melibatkan ya, ekologis, ya, secara ekologis, neurologis, budaya, dan eksistensial.
Prinsip dasar berikutnya dari ta'awul murakabi adalah ya penafsir yang berperan aktif ya. Nah, dalam hal ini penafsir itu bukan sekedar menerima makna, melainkan ia juga melakukan atau mengonstruksi ya, kemudian membiasakan ya dengan berinteraksi dengan makna secara timbal balik. Berikutnya adalah multimetodologi ya, di mana terdapat kombinasi antara tafsir klasik atau turos dengan pendekatan kritis modern dan spiritual embodied sebagaimana dijelaskan dalam slide sebelumnya mengenai unsur ya, dan pembentuk dari ta'awul murakabi. Guna memperjelas penjelasan dalam slide-slide sebelumnya, berikut adalah lapisan ontologis ya dalam ta'awul murakabi. Ya. Pertama adalah lapisan material fisikal, ya. Yakni merujuk pada dunia indrawi, ya. Pada tubuh manusia, alam, suara, tulisan, gerak benda. Ya. Nah, dalam konteks ta'awul murakabi, ini adalah dimensi wujud tekstual ya, dan fenomena lahiriah. Kemudian lapisan psikologi kognitif ya, yang mencakup kesadaran, ya, persepsi, emosi, ya, memori, ya, serta proses penalaran. Nah, di sini bekerja ya unsur otak, ya, bahasa afeksi dan intuisi penafsir. Berikutnya lapisan sosial kultural historis yang melibatkan konteks sejarah pewahyuan, ya, budaya penafsir, ideologi zaman, ya, hingga relasi kekuasaan. Ya. Nah, realitas dalam lapisan ini senantiasa berubah, ya, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya. Berikutnya adalah lapisan ekologis dan lingkungan. Ya. Nah, teks itu tidak berbicara dalam ruang hampa, ya, melainkan teks itu ada dalam alam semesta yang hidup gitu ya. Nah, tafsir ya, semestinya memperhitungkan lingkungan sebagai wahyu yang tak tertulis itu atau ayat kauniyah. Lapisan simbolik dan metafora ya. Bahwa bahasa wahyu itu acap kali hadir dalam bentuk simbol-simbol gitu ya. Di mana simbol menyimpan lapisan makna yang tidak dapat diurai secara literal semata-mata gitu. Nah, tafsir simbolik merupakan jalan menuju batin teks, katakanlah seperti itu. Terakhir, lapisan ontologis dalam ta'awul murakabi adalah lapisan transendental ruhaniyah, di mana lapisan terdalam merupakan lapisan terdalam yang menyentuh dimensi ilahiyah gitu. Ia tidak selalu dapat diakses dengan logika semata-mata atau juga bahasa semata-mata, melainkan akses bisa dilakukan melalui ilham, ya, intuisi ruhani, ya, atau kesaksian batin yang sifatnya khas. Selanjutnya kita melihat contoh ya aplikasi ta'awul murakabi untuk membaca fenomena sosial. Dalam hal ini contohnya adalah konsumerisme berlebihan di era kekinian gitu atau era digital. Nah, teks suci yang dijadikan titik masuk adalah surat At-Takatsur ya, ayat 1-2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Analisis multilapis atau murakab terhadap fenomena konsumerisme antara lain adalah pertama perspektif lugawi tekstual atau lapisan bahasa. Kata at-takatsur
berarti saling memperbanyak ya. Bisa bermakna dalam hal ini konteksnya adalah harta, anak, jabatan, atau prestis. Nah, secara literal, ayat ini mengingatkan bahwa aktivitas atau kesibukan mengejar kuantitas materi secara berlebihan itu dapat melalaikan manusia dari makna hidup. Jika dilihat dari perspektif sosiologis atau lapisan sosiokultural, konsumerisme di era digital saat ini ya ditopang oleh algoritma, media sosial, dan kapitalisme global. Gaya hidup penuh dengan pamer ya, atakatsur ya, itu tercermin dalam fenomena flexing ya, dan FOMO itu, fear of missing out. Dari perspektif neurohermeneutika ya, atau lapisan otak dan syaraf, konsumerisme itu dihubungkan dengan dopamin ya. Ini suatu hormon gitu ya. Hormon sekaligus juga neurotransmitter ya dalam sistem syaraf otak gitu ya. Nah, notifikasi fenomena belanja online ya, dengan iming-iming diskon ya, dan glorifikasi dan pujian di media sosial itu memicu sistem dopamin ya yang mirip seperti kecanduan. Selanjutnya dilihat dari perspektif psikospiritual ya, atau lapisan jiwa dan ruh. Nah, ketika manusia terlalu terobsesi dengan harta dan jiwanya menjadi lalai ya, ini menimbulkan adanya fenomena kehilangan kesadaran ruhaniah ya, lalai gitu ya, atau gaflah. Nah, ayat di atas ini berfungsi sebagai ya, semacam wake up call gitu, untuk semacam mengingatkan ya munculnya kesadaran eksistensial ya ini bahwa hidup itu tidak berhenti di dunia, namun akan berlanjut di alam lain ya, di alam akhirat. Jika kemudian dilihat dari tafsir simbolik isyari atau pembacaan simbolik isyari, ya ini lapisan makna dalam atau makna yang tersirat ya. Kubur ya, atau kuburan di ayat tersebut bisa dimaknai sebagai simbol kematian spiritual sebelum datangnya kematian fisik. Kemudian zurtum al makobir ya, bisa ditafsirkan bahwa orang yang hidup dalam ilusi konsumerisme secara berlebihan itu sama saja atau dikatakan telah mengunjungi kubur gitu, alias hidup tanpa jiwa, kurang lebih seperti itu. Kemudian jika ayat di atas dibaca dari historis kontekstual ya, lapisan sejarah dan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ya. Nah, ayat di atas itu turun kepada kelompok suku Quraisy ya, yang saling atau terbiasa untuk membanggakan kelompok atau klan ya, dan juga membanggakan kekayaan yang dipunyai. Nah, fenomena tersebut relevan dengan zaman kekinian ketika kelompok atau klan kapitalis, kapitalis global maupun kelompok oligarki ya, itu saling memamerkan kekuasaan ekonomi ya, pamer dan kemudian terus-menerus mengeksploitasi kelompok yang lemah gitu, demi mendapatkan kekayaan yang semakin banyak. Dan yang terakhir ya, ketika dilihat dalam perspektif ekologis atau lingkungan hidup ya, konsumerisme itu mendorong eksploitasi sumber daya alam ya,
secara berlebihan, ya, sedemikian sehingga merusak keseimbangan bumi gitu, yang pada akhirnya akan berbalik, ya, akhirnya membuat dampak yang negatif ya terhadap kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, ayat di atas menjadi kritik ekologis ya atas sifat greedy ya, kerakusan manusia sedemikian sehingga melalaikan ya dampak atau antisipasi melalaikan atau lupa mengantisipasi ya dampak dari kerakusan produksi dan konsumsi. Ya, metode penafsiran ta'wil murakabi ya dalam membaca surat At-Takatsur ayat 1 dan 2, yakni bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya. Nah, jika dapat disimpulkan melalui lensa ta'wil murakabi, ayat di atas itu bukan hanya berbicara tentang fenomena kecenderungan manusia ya, menyikapi atau kecenderungan manusia terhadap dunia itu, melainkan juga mengungkap dinamika psikospiritual, sosiologis, epistemologis, dan bahkan neurohermeneutis ya dalam struktur kesadaran manusia. Nah, secara keseluruhan, ta'awul murakabi mengungkap bahwa ayat di atas itu menyimpan kedalaman makna tentang dinamika jiwa dan dinamika dalam masyarakat ya. Ta'awul murakabi mengajarkan bahwa ketamaan ya, itu bukan hanya sebagai pilihan individu atau personal, melainkan juga sebagai produk budaya dan sistem sosial ya. Kemudian tubuh dan juga sistem saraf kita itu rentan untuk diseret dalam ilusi kemewahan ya, ilusi kuantitatif ya. Sedemikian sehingga ayat ini menyerukan perlawanan secara spiritual ya dari atau di dalam kesadaran. Dengan demikian penafsiran terhadap teks suci itu perlu ya, bahkan harus mencakup ya atau meliputi berbagai dimensi ya, seperti dimensi batiniah, sosial, ya, dimensi tubuh, dan juga dimensi transendental ya, secara menyeluruh gitu. Pada akhirnya ya, surat At-Takatsur ayat 1-2 ya, ketika dibaca melalui metode ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atau multilayer hermeneutics, ayat At-Takatsur ayat 1-2 tersebut itu bukan hanya diposisikan sebagai teguran ya, melainkan juga sebagai katakanlah undangan epistemologis ya, dan spiritual untuk mengkritisi ya, menilai ulang cara hidup ya, kemudian merefleksikan ya, bagaimana tubuh dan jiwa menyikapi fenomena kemewahan tersebut ya, serta upaya untuk menempuh jalan kembali menuju makna yang utuh ya. Sedemikian juga melampaui ilusi kuantitas duniawi semata-mata. Selanjutnya bahwasanya kematian adalah peristiwa eksistensial ya, yang mengandung makna pemurnian ya, dan pencerahan ya, bukan sekedar sebagai akhir secara biologis. Aplikasi dari penafsiran atau pembacaan melalui ta'awul murakabi ya, itu antara lain adalah ya, penafsir tidak cukup menggunakan logika atau gramatika ya, semata-mata gitu, melainkan perlu juga menyelami dalam lapisan biologis ya, tubuh ya, dan otak ya, lapisan emosional, lapisan sosial, lapisan ekologis, dan tentu saja
lapisan spiritual. Lapisan literal atau tekstual itu hanyalah pintu awal gitu. Tafsir simbolik dan transendental membutuhkan kesiapan ruhani yang cukup atau memadai. Kemudian penafsiran yang melibatkan seluruh lapisan realitas itu mendorong terjadinya transformasi eksistensial, ya, bukan sekedar pemahaman kognitif. Ketika ta'awul murakabi atau pendekatan ta'awul murakabi itu dipakai sebagai refleksi aplikatif, ya, dalam kehidupan modern kontemporer kekinian, ya. Ini ta'awul murakabi itu membuka pintu penafsiran Al-Quran sebagai dialog yang sifatnya terus-menerus gitu ya, antara wahyu, manusia, dan realitas kontemporer. Nah, pendekatan ta'awul murakabi atau multilayer hermeneutics atau hermeneutika multilapis ini tidak bersifat relativistik secara mutlak gitu. Namun bertumpu pada kedalaman, konektivitas, dan akumulasi dimensi makna. Nah, secara real ini dapat diaplikasikan ya, mencakupi berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, lingkungan, hingga etika sains dan teknologi. Nah, ta'awul murakabi ya, itu merupakan respon atas terjadinya fragmentasi penafsiran terhadap kitab suci ya, yang terjadi beberapa dekade terakhir ini gitu. Ta'awul murakabi itu tidak menolak tradisi ya, namun juga tidak menelan mentah-mentah teori barat gitu. Nah, ta'awul murakabi itu berupaya menyusun bangunan tafsir yang sifatnya berlapis, ya, berakar dan meluas ya, untuk era katakanlah kekinian dan juga ke depan gitu. Nah, pendekatan ta'awul murakabi ini itu menjanjikan ya, adanya panggilan makna yang lebih luas ya, lebih peka terhadap pengalaman atau dinamika yang terjadi pada manusia ya, dan kehidupan ya, sehingga diharapkan mampu menjawab kompleksitas zaman saat ini maupun ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.